Ketika para jenderal Angkatan Darat ternyata bukan cuma diculik, tapi malah dibantai, maka sebagai orang Jawa, Soeharto langsung saja mengamalkan filsafat leluhurnya. Tego larane, ora tego patine. Maksudnya adalah sampai hati melihat teman-teman jenderal didaulat, tapi tidak rela menerima kematian mereka. Atau sampai hati melihat Yani disingkirkan, tapi tidak tega melihat Yani dibantai. Bisa diduga bahwa pada saat yang sama, Soeharto tentu saja juga sangat marah kepada Kolonel Latif karena merasa telah dibohongi oleh mereka yang mantan anak buahnya itu. Kemarahan itu kemudian tercermin pada siksaan keras yang diterima Latif dalam tahanan Orde Baru. Maka setelah pagi harinya yakin PKI berada di balik Gestapo, Soeharto lantas saja mengamuk dengan bertindak keras kepada para pengikut partai tersebut. Para pengikut Soekarno dalam politik dan militer kemudian juga terimbas pembersihan. Tindakan yang terakhir ini terpaksa dilakukannya karena Soekarno terus-menerus mempertahankan bahkan membela PKI. Secara tidak langsung, sikap Soekarno ini ikut berperan memperhebat kegiatan pembantaian orang-orang PKI atau mereka yang dicurigai sebagai PKI. Kecemasan akan bertahannya PKI artinya tidak dibubarkan, menimbulkan ketakutan yang menghantui orang-orang anti komunis waktu itu. Seandainya Soekarno cepat mengutuk dan membubarkan PKI, ada kemungkinan pembantaian dan pembersihan tidak sedramatis dan setragis seperti yang kemudian terjadi. Menurut catatan Pusat Sejarah TNI, ketegangan antara Jenderal TNI Soeharto dan Presiden Soekarno bersumber pada sikap mereka yang bertentangan terhadap PKI dan komunisme. Yang sebenarnya dipertahankan Presiden Soekarno bukanlah PKI, melainkan ideologi Nasakom yang sudah dikampanyekannya ke seluruh dunia. Maka masuk akal kalau Soekarno sebenarnya marah dan ingin membubarkan PKI. Tapi itu hanya akan dilakukannya setelah berdiri satu partai baru yang menggantikan tempat PKI dalam komposisi Nasakom. Bagi Soekarno, PKI hanya pengimbang yang dia perlukan untuk menghadapi Angkatan Darat. Pemimpin besar revolusi itu sebenarnya lebih mencintai diri dan gagasan Nasakom ciptaannya yang telah dipasarkannya ke seluruh dunia. Dengan gagasan yang kontroversial pada zaman Perang Dingin itu, Soekarno berharap diterima sebagai tokoh dunia yang bisa mengatasi konflik Barat dan Timur.